Apakah Anda yakin sarapan yang Anda makan pagi ini benar-benar memberikan energi atau justru diam-diam sedang menumpuk bom waktu di dalam tubuh Anda? Satu piring nasi uduk, beberapa potong gorengan, atau selembar roti tawar dengan selai manis. Terlihat nikmat bukan? Tapi tahukah Anda, bagi penderita diabetes dan darah tinggi, pilihan sarapan yang salah bisa menjadi pemicu malapetaka. Gula darah yang melonjak drastis di pagi hari akan memaksa pankreas bekerja gila-gilaan. Sementara, garam tersembunyi dalam makanan tersebut perlahan-lahan menyempitkan pembuluh darah Anda, membuat jantung Anda bekerja lebih keras dari seharusnya. Ini bukan lagi soal kenyang, ini soal nyawa. Setiap gigitan di pagi hari menentukan kualitas hidup Anda 24 jam ke depan, bahkan untuk 10 hingga 20 tahun mendatang. Kesalahan kecil yang diulang setiap hari akan menjadi kebiasaan buruk yang merusak organ-organ vital Anda secara senyap. Ginjal Anda mulai terbebani, mata Anda perlahan kabur, dan risiko serangan jantung atau stroke meningkat secara eksponensial. Pertanyaannya, apakah kenikmatan sesaat di pagi hari sepadan dengan penderitaan jangka panjang yang mengintai? Perkenalkan, saya Dr. Siska. Selama lebih dari 20 tahun, saya berpraktik sebagai dokter spesialis gizi klinik dan penyakit dalam. Setiap hari di ruang praktik, saya bertemu dengan puluhan pasien, bapak-bapak, ibu-ibu, yang datang dengan keluhan yang sama. Gula darah tidak terkontrol, tensi selalu di atas normal, dan badan terasa lemas sepanjang hari. Dan seringkali setelah saya telusuri, akarnya bermuara pada satu hal yang sama, kesalahan dalam memilih sarapan. Mereka berpikir sudah makan sehat, padahal yang mereka konsumsi justru memperparah kondisi mereka. Karena itu, hari ini saya tidak akan memberikan teori yang rumit. Saya akan memberikan solusi praktis. Saya akan bongkar 5 rahasia sarapan yang bukan hanya sehat dan aman untuk penderita diabetes serta darah tinggi, tetapi juga sangat murah dan mudah ditemukan di sekitar kita. Anda tidak perlu mencari bahan-bahan impor atau menghabiskan banyak uang. Kuncinya ada di dapur Anda sendiri, tersembunyi di depan mata. Kita akan mengubah pagi hari Anda dari yang penuh risiko menjadi penuh energi dan kesehatan. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya sesuatu kepada Anda. Coba tulis di kolom komentar, berapa usia Anda saat ini dan apa yang Anda makan untuk sarapan pagi ini? Jujur saja, tidak ada jawaban yang salah. Ini akan menjadi data penting bagi saya untuk memahami kebiasaan kita bersama dan memberikan solusi yang lebih tepat sasaran di video-video berikutnya. Jangan lupa juga untuk menekan tombol suka pada video ini dan subscribe ke channel podcast Dokter Sehat. Dengan begitu, Anda akan menjadi orang pertama yang tahu setiap kali kami membagikan tips-tips kesehatan penting seperti ini. Sudah siap? Mari kita mulai bongkar satu persatu rahasia sarapan sehat ini. Poin pertama, oatmeal, sang penjaga gula darah yang sering disalahpahami. Pasti banyak di antara Anda yang langsung berpikir, oatmeal kan makanan orang bule dok, mahal dan tidak enak. Tunggu dulu, bagaimana jika saya katakan bahwa oatmeal bisa menjadi sahabat terbaik Anda dalam melawan diabetes dan darah tinggi, asalkan Anda tahu cara memilih dan mengolahnya dengan benar? Anggap saja oatmeal ini seperti satpam pribadi untuk gula darah Anda. Oatmeal, khususnya jenis raw oats atau steel cut oats, bukan yang instan penuh gula, adalah sumber karbohidrat kompleks yang luar biasa. Apa artinya karbohidrat kompleks? Bayangkan Anda menyalakan api. Jika Anda menggunakan kertas, seperti nasi putih atau roti tawar, apinya akan langsung besar tapi cepat sekali padam. Itulah yang terjadi pada gula darah Anda, melonjak drastis lalu anjlok. Sebaliknya, karbohidrat kompleks pada oatmeal ini seperti kayu bakar yang tebal. Ia terbakar perlahan, melepaskan energi secara stabil dan konsisten sepanjang pagi. Ini mencegah lonjakan gula darah yang berbahaya dan membuat Anda merasa kenyang lebih lama, sehingga tidak ada lagi keinginan untuk ngemil yang tidak sehat sebelum makan siang. Rahasia utamanya terletak pada sejenis serat larut bernama beta-glukan. Anggap saja beta-glukan ini seperti spons kental di dalam perut Anda. Saat Anda makan oatmeal, serat ini akan membentuk gel yang memperlambat penyerapan gula ke dalam saliran darah.
Proses yang lambat inilah yang sangat disukai oleh tubuh penderita diabetes. Pankreas tidak perlu kaget dan memproduksi insulin secara berlebihan. Selain itu, studi ilmiah yang dipublikasikan di American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa konsumsi beta-glukan secara rutin terbukti dapat menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan sedikit menurunkan tekanan darah. Jadi, dalam satu mangkuk, Anda menyerang 3 masalah sekaligus, gula darah, kolesterol, dan tekanan darah. Namun, disinilah letak jebakannya. Banyak orang salah kaprah. Mereka membeli oatmeal instan yang sudah ada perasa buah atau coklat. Ini adalah kesalahan fatal. Oatmeal jenis ini sudah dicampur dengan gula dalam jumlah besar. Pengawet dan perasa buatan yang justru akan membuat gula darah Anda meroket. Selalu pilih oatmeal tawar tanpa tambahan apapun. Lalu bagaimana cara membuatnya enak? Kuncinya bukan gula, tapi rempah dan topping sehat. Tambahkan sejumput kayu manis bubuk. Kayu manis terbukti secara ilmiah dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Tambahkan beberapa potong buah beri seperti stroberi atau blueberry jika ada. Atau cukup beberapa potong kecil pisang yang belum terlalu matang. Untuk sumber protein dan lemak sehat, taburkan 1 sendok teh biji chia atau segenggam kecil kacang almond panggang. Sarapan Anda langsung naik kelas, dari hambar menjadi mewah, lezat, dan super sehat. Poin kedua, telur rebus. Paket protein lengkap dan murah meriah. Sekarang kita beralih ke pahlawan kedua yang sering ada di warung kopi, atau bahkan dapur kita sendiri, tapi jarang dilirik sebagai menu sarapan sehat. Telur rebus. Selama bertahun-tahun, telur dimusuhi karena dianggap penyebab kolesterol tinggi. Mitos ini telah dipatahkan oleh banyak penelitian modern. Bagi kebanyakan orang, kolesterol dari makanan tidak berdampak besar pada kolesterol dalam darah. Justru, telur adalah salah satu makanan paling bergizi di planet ini. Bagi penderita diabetes, protein adalah kunci. Sarapan tinggi protein seperti telur rebus dapat membantu mengontrol gula darah dengan sangat efektif. Protein tidak menyebabkan lonjakan gula darah seperti karbohidrat. Sebaliknya, ia membantu memperlambat penyerapan gula dari makanan lain yang Anda konsumsi bersamanya dan memberikan rasa kenyang yang sangat awet. Ketika Anda merasa kenyang, Anda cenderung tidak mencari cemilan manis atau karbohidrat sederhana lainnya. Sebuah studi dalam British Journal of Nutrition menemukan bahwa orang yang sarapan dengan telur merasa lebih kenyang dan mengonsumsi kalori lebih sedikit sepanjang hari dibandingkan mereka yang sarapan dengan roti atau sereal. Untuk penderita darah tinggi, telur juga memberikan manfaat. Telur adalah sumber potasium yang baik, mineral yang berfungsi sebagai penyeimbang natrium alias garam. Asupan potasium yang cukup membantu merelaksasi dinding pembuluh darah, yang pada gilirannya dapat membantu menurunkan tekanan darah. Selain itu, 1 butir telur rebus hanya mengandung sekitar 70-80 kalori, tetapi dikemas dengan nutrisi penting seperti vitamin D, vitamin B12, dan kolin yang penting untuk fungsi otak. Cara terbaik mengonsumsinya adalah dengan direbus. Mengapa? Karena merebus tidak memerlukan tambahan minyak atau mentega yang bisa menambah kalori dan lemak jenuh yang tidak perlu. Kesalahan umum yang harus dihindari adalah mengonsumsi telur dengan cara digoreng, telur ceplok atau dadar menggunakan banyak minyak, apalagi minyak yang sudah dipakai berkali-kali. Proses menggoreng dengan suhu tinggi dapat merusak beberapa nutrisi dalam telur dan menambahkan lemak trans yang berbahaya. Hindari juga menambahkan banyak garam. Cukup rebus telur hingga matang sempurna, kupas, dan makan begitu saja. Jika ingin sedikit rasa, taburi dengan sedikit lada hitam, bukan garam. 2 butir telur rebus di pagi hari dipadukan dengan beberapa potong timun atau tomat, sudah menjadi sarapan yang luar biasa untuk menjaga stabilitas gula darah dan tekanan darah Anda. Poin ketiga, ubi jalar, karbohidrat manis yang aman dan kaya serat. Siapa bilang penderita diabetes tidak boleh makan yang manis? Anda hanya perlu memilih sumber rasa manis yang tepat. Perkenalkan, ubi jalar. Makanan merakyat yang sering dianggap kampungan ini ternyata adalah sebuah permata tersembunyi bagi kesehatan Anda. Ubi jalar, terutama yang direbus atau dikukus, memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan nasi putih atau bahkan kentang biasa. Artinya, meskipun rasanya manis, ia tidak akan menyebabkan lonjakan gula darah yang tajam.
Kandungan serat dalam ubi jalar sangat tinggi. Seperti yang sudah kita bahas, serat adalah sahabat penderita diabetes. Serat dalam ubi jalar membantu memperlambat pencernaan dan pelepasan gula ke dalam darah. Efeknya, Anda akan merasa berenergi lebih lama tanpa harus mengalami roller coaster gula darah. Selain itu, warna oranye pada ubi jalar menandakan kandungan beta-karoten yang sangat tinggi. Di dalam tubuh, beta-karoten akan diubah menjadi vitamin A, sebuah antioksidan kuat yang penting untuk menjaga kesehatan mata. Ini sangat relevan karena salah satu komplikasi serius dari diabetes adalah kerusakan pada mata atau yang disebut retinopati diabetik. Bagi penderita darah tinggi, ubi jalar adalah juara karena kandungan potasiumnya yang melimpah. Bahkan kandungan potasium dalam satu buah ubi jalar berukuran sedang bisa lebih tinggi daripada buah pisang. Seperti yang kita tahu, potasium bekerja melawan efek buruk dari natrium atau garam dalam tubuh. Dengan mengonsumsi cukup potasium, Anda membantu pembuluh darah Anda menjadi lebih rileks dan fleksibel, sehingga tekanan darah lebih mudah terkontrol. Ini adalah cara alami untuk menjaga kesehatan jantung Anda tanpa harus bergantung sepenuhnya pada obat-obatan. Cara terbaik untuk menikmati ubi jalar adalah dengan merebus atau mengukusnya. Cukup cuci bersih, lalu rebus atau kukus bersama kulitnya hingga empuk. Memasak bersama kulitnya akan membantu mempertahankan lebih banyak serat dan nutrisi. Hindari mengolah ubi jalar menjadi keripik, ubi goreng, atau bahkan candil dan kolak yang menggunakan banyak gula dan santan. Pemanis tambahan dan lemak jenuh dari santan akan menghilangkan semua manfaat sehatnya. 1 atau 2 buah ubi jalar rebus ukuran sedang di pagi hari sudah cukup untuk memberikan energi, serat, dan nutrisi penting untuk memulai hari Anda dengan cara yang benar. Poin keempat, tempe kukus dan sayuran, kombinasi protein nabati dan serat lokal. Kita tidak bisa membicarakan makanan sehat dan murah di Indonesia tanpa menyebut tempe. Ini adalah superfood lokal kita, sebuah keajaiban dari kedelai yang difermentasi. Namun, cara kita mengolah tempe seringkali salah. Kita lebih sering menggorengnya hingga kering dan garing, yang justru menyerap banyak minyak dan merusak sebagian nutrisinya. Untuk sarapan sehat, mari kita berkenalan dengan tempe kukus. Tempe adalah sumber protein nabati yang fantastis. Proteinnya lengkap, mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh. Seperti telur, protein dalam tempe membantu menjaga rasa kenyang lebih lama dan menstabilkan gula darah. Proses fermentasi pada tempe juga menghasilkan probiotik, yaitu bakteri baik yang sangat penting untuk kesehatan usus. Usus yang sehat terbukti memiliki kaitan erat dengan kontrol gula darah yang lebih baik dan penurunan peradangan dalam tubuh, 2 faktor kunci dalam manajemen diabetes dan hipertensi. Mengukus tempe adalah metode memasak yang paling sehat. Tidak ada penambahan minyak, tidak ada pembentukan senyawa berbahaya akibat suhu tinggi, dan nutrisinya tetap terjaga secara maksimal. Tempe kukus memiliki tekstur yang lembut dan rasa gurih alami dari kedelai. Agar sarapan Anda lebih lengkap, kombinasikan tempe kukus dengan sayuran kaya serat. Anda bisa mengukus beberapa potong brokoli, wortel atau buncis bersama dengan tempe. Sayuran-sayuran ini rendah kalori, rendah karbohidrat, tetapi tinggi vitamin, mineral, dan serat. Serat dari sayuran akan bekerja sama dengan protein dari tempe untuk memberikan efek kenyang ganda dan kontrol gula darah yang optimal. Bagi penderita darah tinggi, menu ini sangat ideal karena secara alami rendah natrium. Anda tidak perlu menambahkan garam. Untuk memberikan rasa, Anda bisa menaburkan sedikit lada hitam atau bawang putih bubuk setelah matang. Kombinasi tempe dan sayuran juga kaya akan magnesium dan potasium, 2 mineral yang esensial untuk menurunkan tekanan darah. Sarapan ini mungkin terdengar tidak biasa, tetapi cobalah, tubuh Anda akan berterima kasih. Anda akan merasa ringan, berenergi, dan tidak kembung seperti setelah makan gorengan. Ini adalah cara cerdas untuk memulai hari dengan nutrisi padat tanpa membebani tubuh Anda. Poin kelima, smoothie hijau vitamin cair yang mengenyangkan. Pilihan terakhir ini sedikit lebih modern tetapi sangat praktis dan efektif. Smoothie hijau. Jangan bayangkan smoothie manis penuh gula yang dijual di mall. Kita akan membuat versi sehatnya di rumah yang khusus dirancang untuk penderita diabetes dan darah tinggi.
Smoothie ini adalah cara tercepat untuk memasukkan banyak nutrisi, serat, dan vitamin ke dalam tubuh Anda dalam satu gelas. Kunci dari smoothie sehat adalah komposisinya. Basis utamanya haruslah sayuran berdaun hijau seperti bayam, sawi, atau selada. Sayuran ini sangat rendah kalori dan karbohidrat, tetapi kaya akan serat, vitamin dan mineral seperti potasium dan magnesium yang baik untuk tekanan darah. Jangan khawatir, rasa sayuran ini tidak akan terlalu kuat jika Anda mencampurkannya dengan benar. Kemudian tambahkan sumber protein dan lemak sehat. Anda bisa menggunakan setengah buah alpukat yang kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang baik untuk jantung dan membantu memberikan rasa kenyang. Atau tambahkan 1 sendok makan selai kacang tanpa gula untuk protein dan rasa gurih. Untuk buahnya, kita harus sangat berhati-hati. Pilih buah-buahan yang memiliki indeks glikemik rendah. Pilihan terbaik adalah buah beri, stroberi, blueberry, atau cukup gunakan 1/4 potong buah naga atau beberapa potong kecil apel hijau bersama kulitnya. Hindari buah-buahan yang sangat manis seperti mangga matang, kelengkeng, atau durian. Sebagai cairannya, gunakan air putih atau susu almond tawar tanpa gula. Jangan pernah menggunakan susu kental manis atau sirup. Jika Anda ingin sedikit rasa manis alami, Anda bisa merendam 1-2 buah kurma, lalu gunakan air rendamannya, bukan buahnya, sebagai pemanis alami dalam jumlah sangat sedikit. Semua bahan ini kemudian di-blender hingga halus. Apa keunggulannya? Serat dari sayuran dan buah tidak hilang, berbeda dengan jus yang hanya mengambil sarinya. Serat utuh ini akan menggontrol pelepasan gula ke dalam darah dan membuat Anda kenyang. Anda mendapatkan semua vitamin dan mineral dalam bentuk yang sangat mudah diserap oleh tubuh. Smoothie hijau ini adalah sarapan yang sempurna jika Anda tidak punya banyak waktu di pagi hari. Cepat, praktis, mengenyangkan, dan penuh dengan kebaikan untuk mengendalikan gula darah serta tekanan darah Anda. Jadi, kita sudah membahas tuntas 5 pilihan sarapan yang luar biasa. Oatmeal si penjaga gula darah, telur rebus si paket protein murah meriah, ubi jalar si manis yang aman, tempe kukus dan sayuran sebagai kombinasi pahlawar lokal, serta smoothie hijau sebagai vitamin cair praktis. Kelima pilihan ini memiliki benang merah yang sama. Semuanya kaya serat, kaya protein sehat, rendah natrium, tidak mengandung gula tambahan, dan yang terpenting, harganya terjangkau, serta mudah didapatkan di pasar atau warung terdekat. Bagaimana Ibu dan Bapak? Apakah setelah mendengar penjelasan ini, Anda merasa ada harapan baru? Apakah Anda menyadari bahwa makan sehat untuk mengontrol diabetes dan darah tinggi itu ternyata tidak serumit dan semahal yang dibayangkan? Jawabannya ada di sekitar kita. Kuncinya adalah pengetahuan untuk memilih dan kemauan untuk mengubah kebiasaan. Tidak ada lagi alasan untuk memulai hari dengan gorengan, nasi uduk, atau roti selai yang diam-diam merusak kesehatan Anda. Mulai besok pagi, saya menantang Anda. Coba pilih salah satu dari 5 menu sarapan yang sudah kita bahas. Rasakan bedanya pada tubuh Anda. Mungkin di hari pertama Anda akan merasa sedikit aneh. Tetapi setelah 3 hari, seminggu, Anda akan merasakan perubahan yang signifikan. Badan akan terasa lebih ringan, energi lebih stabil, tidak mudah mengantuk setelah sarapan, dan yang terpenting, saat Anda mengecek gula darah atau tekanan darah, Anda akan melihat angka yang lebih baik. Perubahan kecil yang konsisten akan memberikan hasil yang besar. Informasi berharga ini jangan sampai berhenti di Anda. Mungkin Anda tetangga, teman, atau anggota keluarga Anda yang juga sedang berjuang dengan diabetes dan darah tinggi. Bagikan video ini kepada mereka. Ajak mereka untuk bersama-sama memulai kebiasaan sarapan sehat. Dengan berbagi, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga menciptakan lingkungan yang saling mendukung untuk hidup lebih sehat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Ingatlah selalu, kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa kita miliki. Dan investasi itu dimulai dari piring sarapan Anda setiap pagi. Saya Dr. Siska, sampai jumpa di video kesehatan selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat.